Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Asramatika, NIM B10321810146. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis laba kotor perusahaan manufaktur, yaitu PT Kimia Farma Tbk. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai profil perusahaan PT Kimia Farma Tbk. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemchalien Handel Rechem dan Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Persero Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Kemudian pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma Persero kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, PT Kimia Farma Persero Tbk. Dalam penulisan berikutnya disebut perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, yang sekarang kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia. Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Perseroan kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Berikutnya visi dan misi. Visi PT Kimia Farma Tbk yaitu menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Sedangkan misi PT Kimia Farma yaitu yang pertama melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset. Yang kedua, mengelola perusahaan secara good corporate governance excellence didukung oleh sumber daya manusia profesional. Yang terakhir yaitu memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Kemudian, produk dari PT Kimia Farma Tbk yaitu terdiri dari vitamin dan suplemen, pencahar, obat kulit, obat batuk influenza, antivirus, antivertigo, narkotik, antibiotik, antasida, antidehidrasi, anti-alergi, anti-malaria, anti-diabetes, anti-diare, dan lainnya. Kemudian analisis laba kotor. Analisis laba kotor menurut Munawir 2004 adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari satu periode ke periode yang lain, atau perubahan laba kotor suatu periode laba dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut. Kemudian, manfaat analisis laba kotor yang pertama, metode atau alat yang digunakan manajemen untuk menilai dan mengevaluasi aktivitas penjualan. Yang kedua, hasil pertanggungjawaban dari bagian produksi menentukan kebijakan perusahaan di masa depan. Yang keempat, untuk mengetahui penyebab turun atau naiknya harga jual. Yang terakhir, salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen. Kemudian tujuan analisis laba kotor pada keuangan PT Kimia Farma Tbk. Yang pertama, sebagai rencana untuk masa depan usaha dan dapat merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk dapat menjamin keberlangsungan hidup usaha. Yang kedua, yaitu alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Kemudian laporan perubahan laba kotor tahun 2019 dan 2020 pada PT Kimia Farma Tbk. Terdiri dari komponen penjualan neto, beban pokok penjualan, laba bruto. Kemudian untuk mendapatkan hasil laba bruto yaitu dengan cara pengurangan antara penjualan neto dengan beban pokok penjualan. Sebagai contoh, pada tahun 2019, penjualan neto perusahaan PT Kimia Farma Tbk sebesar Rp9.400.535.476,
Kemudian beban pokok penjualan PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2019 sebesar 5.897.247.790. Kemudian dikuranglah mendapatkan hasil 3.503.287.686 rupiah. Sedangkan di tahun 2020, penjualan neto PT Kimia Farma sebesar 10.006.173.023 rupiah. Kemudian beban pokok penjualan di tahun 2020 sebesar 6.341.041.832 rupiah. Kemudian dikurang mendapatkan hasil sebesar 3.657.131.191 rupiah. Kemudian selisih antara 2020 dan 2019 mendapatkan kenaikan sebesar 605.637.544 di penjualan neto. Kemudian terdapat kenaikan di beban pokok penjualan sebesar 451.794.042 rupiah. Sedangkan kenaikan di laba bruto sebesar 153.843.502. Kesimpulan hasil analisis pada PT Kimia Farma Tbk mengalami kenaikan atau peningkatan dalam memproduksi produk kimia dan obat-obatan yang dapat dilihat pada tahun 2019 dan 2020 dengan permintaan yang semakin tinggi, terbukti dengan perubahan pada laba kotor yang dialami oleh perusahaan PT Kimia Farma Tbk, dengan faktor yang mempengaruhi yaitu perubahan harga jual, perubahan kuantitas produk yang dijual, perubahan harga pokok penjualan persatuan, perubahan komposisi penjualan, perubahan total kuantitas penjualan. Sekian pembahasan mengenai analisis laba kotor pada PT Kimia Farma. Saya ucapkan terima kasih.